Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusfadul Rahman dari kelas 12 Syariah 1. Ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Oke. Judul pidato kali ini adalah manusia dan akal. Apa yang bisa dilakukan manusia dengan akal? Manusia bisa melakukan segala hal dengan akal. Seperti yang kita sudah tahu, ada satu makalah yang beberapa hari lalu ditulis oleh Baba sendiri, dan artinya itu adalah malaikat diciptakan dengan akal tapi tidak dengan hawa nafsu. Sedangkan hewan diciptakan dengan hawa nafsu tapi tidak menggunakan akal. Sedangkan manusia, dia memiliki kedua-duanya, dengan hawa nafsu dan juga akal. Dan apabila manusia bisa mengendalikan hawa nafsu dengan akalnya, maka dia lebih baik daripada malaikat. Tapi apabila seorang manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dengan akal, maka dia lebih buruk dari sekedar hewan. Nah, oleh karena itu, kita harus menggunakan akal kita sebaik mungkin. Bagaimana akal itu sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditanamkan kepada pikiran kita. Dan manusia sendiri bisa mencapai segala sesuatu dan bisa memenuhi segala sesuatu kehidupannya dengan akal. Semua hal bisa dilakukan, semua hal hebat bisa diciptakan. Seperti saat manusia zaman dahulu tidak memiliki apapun untuk berjalan, tidak memiliki mobil, tidak memiliki perangkat seperti handphone yang saat ini saya gunakan. Tapi dengan akal, dengan logika yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, kita bisa mencapai titik peradaban umat manusia yang sangat maju. Kita bisa memesan segala sesuatu dengan handphone. Kita bisa berjalan lebih cepat dengan motor ataupun mobil. Segala sesuatu itu tercipta dengan akal. Oleh karena itu, gunakan akal sebaik-baiknya. Karena manusia yang baik adalah manusia yang mampu dan bisa menggunakan akal sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mungkin pidato singkat kali ini akan berhubungan dengan akal. Maaf, agak grogi. Oke. Akal manusia itu adalah salah satu hal yang membedakan kita dari makhluk lain. Karena manusia memiliki akal, oleh karena itu manusia digadang-gadang sebagai makhluk paling sempurna di muka bumi. Karena kita adalah khalifah, kita memiliki akal, kita bisa berkembang layaknya segala sesuatu di dunia ini tidak bisa berkembang seperti halnya hewan. Dia hanya tahu makan, makan, dan makan. Tidak mengerti segala hal, tidak mencari tempat untuk berlindung tidak mencari tempat untuk menetap selamanya karena dia hanya memiliki hawa nafsu untuk makan dan melakukan apa yang dia inginkan. Sedangkan kita, manusia memiliki akal untuk menciptakan segala sesuatu sesuai norma-normanya, untuk menggapai semua yang kita inginkan dengan akal dan pikiran, memudahkan kehidupan manusia itu dengan akal. Dan jika kita tidak menggunakan akal sebaik-baiknya, kita tidak lebih dari sekedar hewan. Karena sejatinya manusia yang tidak menggunakan akalnya adalah orang gila yang tidak memiliki akal, dan itu jauh lebih rendah daripada seekor hewan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan akal sebaik-baiknya. Apa sendiri memiliki berbagai spesifikasi. Jadi seseorang memiliki akal yang berbeda-beda dengan umat lainnya, dengan manusia lainnya. Karena manusia sejatinya adalah individu yang memiliki segala sesuatu berbeda. Allah menciptakan kita tidak selamanya sama. Karena dari bermiliar-miliar manusia di bumi, tidak ada satupun yang memiliki sidik jari yang sama. Bahkan anak kembar memiliki kesukaannya masing-masing. Karena itu, akal kita berbeda dengan akal orang lain. Jadi jangan merasa rendah dan merasa bodoh karena kita tidak bisa mengikuti orang lain. Karena kita memiliki keahlian kita di bidang masing-masing. Karena Albert Einstein pernah berkata, semua anak itu pintar, tapi jika kamu melihat seekor ikan dari caranya memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh melihat kemajuan orang. Kita hanya harus fokus apa yang kita bisa, apa yang kita suka, dan apa yang kita mampu. Kita harus melakukan dan melakukannya semaksimal mungkin. Tidak ada perbandingan dengan orang lain, karena sejatinya manusia memiliki akal yang berbeda-beda, memiliki kesukaan yang berbeda-beda, dan memiliki ketertarikan akan hal yang masing-masing sendiri. Dan bukan hanya Albert Einstein yang berkata demikian. Ki Hajar Dewantara juga pernah berkata seperti itu, bahwa padi selamanya tidak akan pernah menjadi jagung, dan jagung hanya untuk menjadi jagung.
Jadi jangan disama-samakan antara jagung dan padi. Karena sejatinya seorang petani tidak bisa merubah jagung menjadi padi dan tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Seperti itulah sistem pendidikan di Indonesia. Jadi seorang guru tidak bisa membuat seorang murid yang ketertarikannya terhadap dokter untuk menjadi seorang militer. Karena mereka memiliki ketertarikan dan keahlian di bidang masing-masing. Seorang dokter tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh tentara, dan seorang tentara juga tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh dokter. Mungkin bisa, tapi tidak semuanya diserta-mertakan, karena mereka memiliki keahlian tersendiri, memiliki akal yang berbeda-beda, dan kuota sebagai manusia yang tidak mungkin selamanya sama. Karena perbedaan-perbedaan itu, manusia mencapai titik di mana semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Karena perbedaan itu, manusia bisa mencapai hal ini dan bisa membuat peradaban manusia lebih maju lagi. Karena perbeda-bedaan manusia itulah yang membuat kita beragam, yang membuat kita berbeda dari makhluk lainnya, yang membuat kita menjadi salah satu makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Karena manusia memiliki akal, dan manusia yang bisa memaksimalkan akalnya itu jauh lebih baik daripada malaikat. Dan manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsu dengan akalnya itulah yang jauh lebih baik daripada malaikat. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bisa mengendalikan akalnya karena hawa nafsu, maka dia lebih buruk daripada seekor hewan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan akal semaksimal mungkin. Karena akal berbeda, maka jangan samakan diri kita dengan orang lain. Karena kita berbeda, bahkan tidak mungkin semuanya sama. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan akal dengan sebaik-baiknya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Untuk mencapai apa yang kita inginkan dan apa yang kita tuju dan tujuan kita sendiri. Oke, mungkin seperti itu pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.